Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Al-ayah. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tasya Ruspita dengan NIM 2212101003 bersama rekan saya yang bernama Sahrul Muayyad As-Siddiqi dengan NIM 2212101087 dari kelas Pendidikan Agama Islam 4C, yang akan sedikit memaparkan mengenai materi yang berjudul evaluasi kurikulum. Baik, untuk materi yang pertama adalah mengenai pengertian evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi adalah suatu proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan, yang bisa berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau suatu kesatuan tertentu, berdasarkan kepada kriteria tertentu, agar tidak dilakukan secara asal saja. Kemudian, kurikulum merupakan bagian dari pendidikan dalam lingkup yang sangat luas. Dengan demikian, evaluasi kurikulum adalah bagian dari evaluasi pendidikan yang memusatkan perhatiannya pada program-program untuk peserta didik. Kurikulum pula memiliki dimensi yang luas karena mencakup banyak hal. Aspek-aspek kegiatan kurikulum dimulai dari perencanaan, pengembangan komponen, implementasi, serta hasil belajar dianggap sebagai ruang lingkup kajian evaluasi kurikulum. Dengan demikian, evaluasi kurikulum mencakup semua aspek tersebut. Artinya bahwa evaluasi kurikulum merupakan suatu proses evaluasi terhadap kurikulum secara keseluruhan, baik yang bersifat makro atau ruang lingkup yang luas, ideal kurikulum, maupun lingkup mikro, aktual kurikulum dalam bentuk pembelajaran. Kemudian, evaluasi pelaksanaan kurikulum tidak hanya mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan proses pembelajarannya saja, akan tetapi juga rancangan dan pelaksanaan kurikulum, kemampuan dan kemajuan siswa, sarana dan prasarana, serta sumber belajarnya. Kemudian, evaluasi pelaksanaan kurikulum tidak hanya mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan proses pembelajarannya saja. Akan tetapi, hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan pendidikan pada tingkat pusat, daerah, dan sekolah untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan meningkatkan hasil yang lebih optimal. Nah, hasil tersebut juga dapat digunakan oleh kepala sekolah, guru, dan pelaksana pendidikan di daerah dalam memahami dan membantu meningkatkan kemampuan siswa, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan perangkat pembelajaran yang sesuai. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama, tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk perbaikan program, di mana dalam konteks ini peranan evaluasi lebih bersifat konstruktif, karena informasi hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan yang perlu di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan, yang dimana di dalam evaluasi ini lebih ke merupakan kebutuhan yang datang dari dalam sistem itu sendiri, karena dipandang sebagai faktor yang memungkinkan dicapainya hasil pengembangan yang optimal dari sistem yang bersangkutan.
Kemudian yang kedua adalah pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, yang dimana selama dan terutama pada akhir fase pengembangan kurikulum perlu adanya semacam pertanggungjawaban dari pihak pengembang kurikulum kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang dimaksud itu seperti mencakup baik pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum tersebut maupun pihak yang akan menjadi konsumen dari kurikulum yang telah dikembangkan. Nah, dengan kata lain, pihak-pihak tersebut mencakup seperti pemerintah, masyarakat, orang tua, petugas-petugas pendidikan, dan pihak-pihak lainnya yang ikut mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum yang bersangkutan. Nah, bagi pihak pengembang kurikulum, tujuan yang kedua ini tidak dipandang sebagai suatu kebutuhan dari dalam, melainkan lebih ke merupakan suatu keharusan dari luar. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah penentuan tindak lanjut hasil pengembangan, yang dimana tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan dari pertanyaan. Yang pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Kemudian, yang kedua, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Nah, ditinjau dari proses pengembangan kurikulum yang sudah berjalan, pertanyaan pertama dipandang tidak tepat untuk diajukan pada akhir fase pengembangan. Pertanyaan tersebut hanya mempunyai dua kemungkinan jawaban, ya atau tidak. Secara teoritis, dapat saja terjadi bahwa jawaban yang diberikan itu adalah tidak. Bila hal ini terjadi, kita akan dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan, seperti biaya, tenaga, dan waktu yang telah dikerahkan selama ini ternyata terbuang secara percuma. Kemudian, peserta didik yang telah menggunakan kurikulum baru tersebut selama fase pengembangan telah terlanjur dirugikan. Kemudian sekolah-sekolah di mana proses pengembangan itu berlangsung harus kembali menyesuaikan diri dengan cara yang lama. Dan lambat laun akan timbul sikap skeptis yang dimana kalangan orang tua dan masyarakat terhadap pembaruan sistem pendidikan dalam bentuk apapun. Kemudian, mengenai pertanyaan kedua, dipandang lebih tepat untuk diajukan di fase akhir pengembangan kurikulum, yang dimana pertanyaan tersebut mengimplikasikan sekurang-kurangnya 3 anak pertanyaan. Nah, aspek-aspek dari kurikulum tersebut yang masih perlu diperbaiki atau disesuaikan, strategi penyebaran yang bagaimana yang sebaiknya itu ditempuh, kemudian persyaratan-persyaratan apa yang perlu disiapkan lebih dahulu di dalam sistem yang ada. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dirasakan lebih bersifat konstruktif dan lebih dapat diterima ditinjau dari segi sosial, ekonomi, moral, maupun teknis. Nah, untuk menghasilkan informasi yang diperlukan tadi dalam menjawab pertanyaan kedua, maka diperlukan adanya evaluasi kurikulum. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi evaluasi kurikulum, yang dimana yang pertama adalah perbaikan. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki isi program, pelaksanaan, dan evaluasi itu sendiri, serta upaya ke arah inovasi kurikulum yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah penempatan, ditujukan untuk melihat hasil pembelajaran di mana peserta didik yang mengikuti program kurikulum dalam bentuk pembelajaran yang akan dipetakan dalam kelompok tinggi, kelompok sedang, maupun kelompok rendah.
Kemudian, adapun yang ketiga adalah penyebaran, di mana evaluasi kurikulum dilaksanakan dalam rangka memberikan perlakuan secara merata pada setiap satuan pendidikan dan jenjang pendidikan untuk semua daerah, baik perkotaan, pedesaan, bahkan pada daerah terpencil. Kemudian yang keempat adalah penelitian dan pengembangan, di mana evaluasi kurikulum dilaksanakan guna melihat dampak atau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Apakah kurikulum tersebut dapat diterima atau masih perlu direvisi, bahkan dikembangkan. Kemudian, adapun manfaat dari evaluasi kurikulum. Nah, manfaat yang pertama adalah bagi guru, yang dimana evaluasi berguna untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian, manfaat bagi orang tua dan masyarakat, yang dimana evaluasi kurikulum berguna untuk menilai dan mengukur sejauh mana kurikulum yang telah dilaksanakan itu menunjukkan hasil yang nyata sesuai dengan harapan dan aspirasi para orang tua dan masyarakat. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai beberapa model evaluasi kurikulum. Nah, yang pertama adalah measurement. Evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Hasil evaluasi digunakan terutama untuk keperluan seleksi siswa, bimbingan pendidikan, dan perbandingan efektivitas antara dua atau lebih program atau metode pendidikan. Objek evaluasi dititik beratkan pada hasil belajar terutama dalam terutama dalam aspek kognitif dan khususnya yang dapat diukur dengan alat evaluasi yang objektif dan dapat dibakukan. Kemudian, jenis data yang dikumpulkan dalam evaluasi adalah data objektif, khususnya skor hasil tes. Nah, dalam kegiatan evaluasi cenderung ditempuh pendekatan atau cara-cara seperti yang pertama, menempatkan kedudukan setiap siswa dalam kelompoknya melalui pengembangan norma kelompok dalam evaluasi hasil belajar. Kemudian yang kedua adalah membandingkan hasil belajar antara dua atau lebih kelompok yang menggunakan program atau metode pengajaran yang berbeda-beda. Nah, melalui analisis secara kuantitatif. Kemudian yang ketiga adalah teknik evaluasi yang digunakan terutama tes yang disusun dalam bentuk yang objektif, yang dimana harus dikembangkan untuk menghasilkan alat evaluasi yang reliable atau yang bersifat valid. Nah, kemudian yang kedua adalah congruence, yang dimana evaluasi pada dasarnya merupakan hasil pemeriksaan kesesuaian atau congruence antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan yang telah terjadi. Kemudian, hasil evaluasi diperlukan dalam rangka penyempurnaan program, yang dimana seperti bimbingan pendidikan dan pemberian informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan. Objek evaluasi dititik beratkan pada hasil belajar dalam bentuk yang kognitif, psikomotorik, maupun nilai dan sikap. Jenis data yang dikumpulkan adalah data-data objektif, khususnya skor hasil tes. Nah, dalam kegiatan evaluasi cenderung ditempuh pendekatan atau beberapa cara. Nah, cara-cara tersebut seperti menggunakan prosedur pre and post assessment, yang dimana menempuh langkah-langkah pokok seperti penegasan tujuan, pengembangan alat evaluasi, dan penggunaan hasil evaluasi. Nah, kemudian ada pula analisis hasil evaluasi
dilakukan secara bagian demi bagian. Kemudian ada teknik evaluasi yang dimana mencakup tes dan teknik-teknik evaluasi lainnya yang cocok untuk menilai berbagai jenis perilaku yang terkandung dalam tujuan. Kemudian ada pula kurang menyetujui diadakannya evaluasi perbandingan antara 2 atau lebih program. Nah, kemudian yang ketiga adalah model illumination yang dimana evaluasi pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan-kebaikan, dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Dievaluasi lebih didasarkan pada judgement atau biasa disebut pertimbangan yang hasilnya diperlukan untuk penyempurnaan program. Objek evaluasi illumination mencakup beberapa latar belakang dan perkembangan program, proses pelaksanaan, hasil belajar, serta kesulitan-kesulitan yang dialami. Nah, jenis data yang dikumpulkan pada umumnya data subjektif atau judgment data. Nah, di dalam kegiatan evaluasi ini cenderung ditempuh pendekatan atau beberapa cara, seperti menggunakan prosedur yang biasa disebut progressive focusing dengan langkah-langkah pokok, seperti orientasi, pengamatan yang lebih terarah, dan analisis sebab akibat. Kemudian, pendekatan yang ditempuh adalah seperti bersifat kualitatif, terbuka, dan fleksibel, eklektif. Nah, kemudian ada pula teknik evaluasi yang mencakup observasi, wawancara, angket, kemudian analisis, dokumen, dan bila perlu mencakup pula tesnya. Kemudian yang keempat adalah model educational system evaluation, yang dimana evaluasi pada dasarnya adalah perbandingan antara performance setiap dimensi program dan kriteria, yang akan berakhir dengan suatu deskripsi atau disebut judgment. Nah, hasil evaluasi diperlukan untuk penyempurnaan program dan penyimpulan hasil program secara keseluruhan. Objek evaluasi ini mencakup input seperti bahan, rencana, dan peralatan. Kemudian ada proses dan hasil yang dicapai dalam arti yang lebih luas. Jenis data yang dikumpulkan meliputi baik data objektif maupun subjektif atau disebut judgment data. Nah, kemudian dalam kegiatan evaluasi ini cenderung ditempuh pendekatan atau beberapa cara, seperti membandingkan performance setiap dimensi program dengan kriteria internal, kemudian membandingkan performance program dengan menggunakan kriteria. Kemudian ada eksternal, yaitu performance program yang lain. Kemudian ada pula teknik evaluasi mencakup tes, observasi, wawancara, angket, dan analisis dokumen. Kemudian model yang kelima atau yang terakhir disebut model CIPP, yang dimana model ini menitik beratkan pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti diantaranya adalah karakteristik peserta didik dan lingkungan. Kemudian ada pula tujuan program dan peralatan yang digunakan, serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Evaluasi kurikulum pada model ini dimaksudkan untuk membandingkan performance atau kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu untuk menghasilkan judgement atau pertimbangan-pertimbangan mengenai kekuatan dan kelemahan dari kurikulum tersebut. Kemudian, di dalam buku Educational Evaluation dan Decision Making, yang dimana dari Staffelbeam tahun 1972, CIPP merupakan model evaluasi dengan fokus connect, input, proses, serta produk, yang dimana keempat aspek tersebut menjadi bagian penting dalam kegiatan evaluasi kurikulum yang dianggap mencakup keseluruhan dimensi kurikulum. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.